Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya mari kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Pada saat ini ketika saya mengambil video, ini tepat pada malam 1 Syawal ya. Yang mana kalau untuk kami sendiri itu memilih untuk berhari raya di tanggal 22 April, tepatnya di hari Sabtu ya. Jadi ini tepat pada malam 1 Syawal. Oleh sebab itu izinkan saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh subscriber maupun viewers yang saya banggakan. Nah, kali ini kita akan melakukan unboxing ya, yaitu satu buah songket tenun. Sebelumnya ini untuk paketnya sudah lama saya dapatkan, tetapi untuk unboxingnya baru sekarang ya. Begitu. Kemarin ketika paketnya datang ini ada sobekan kecil. Nah, ini ketika saya melihat ini sangat terkejut ya, dan dilihat ada, dan ini memang belum saya buka sama sekali untuk songket ini, karena memang saya ingin berniat untuk membuat video unboxingnya langsung begitu. Jadi tanpa berlama-lama mari kita lihat ya untuk songketnya. Nah, ini dia. Untuk produsennya itu ialah Hilwa ya. Songket batubara ini songket tenun tangan. Begitu. Dan untuk kontak personnya ini bisa dari sini. Ada nomor WA-nya, kemudian Instagramnya, kemudian link Shopee ya, profil Shopee-nya dan alamatnya begitu. Ini termasuk salah satu produsen songket tenun di Kabupaten Batubara. Sedari dulu memang Kabupaten Batubara itu terkenal dengan tenunan songketnya yang sangat indah ya. Nah, sebenarnya kain songket itu apa sih? Nah, kalau di daerah lain seperti di Delhi, kain songket juga dikenal dengan kain bertabur, karena dia bertabur kemilauan benang-benang emas seperti ini ya. Jadi dikatakan kain bertabur begitu, benang-benang emas yang bertabur begitu di Delhi ya, sebutan lain dari songket. Nah, kenapa namanya kain songket? Itu diambil dari teknik pembuatannya, yang mana ketika proses penunan itu, mesin tenun tradisional itu akan menyungkit benang-benang tersebut, benang-benang atau benang yang akan dijadikan kain, kemudian disisipkan benang-benang emas seperti ini ya, yang mana benang-benang itu disungkit kemudian disisipkan benang-benang emas. Jadi untuk kain songket itu sendiri diambil dari teknik pembuatannya, yaitu sungkit. Nah, kalau untuk ini saya sudah dijadikan kain sampin, yang mana ini nanti akan saya gunakan untuk sholat di Hari Raya Idul Fitri ya. Saya memang tiap tahun terbiasa sholat dengan berpakaian baju Melayu begitu. Nah, ini untuk kain songketnya sudah dijadikan kain sampin seperti ini. Untuk panjangnya ini kan nanti dia akan dipakai secara vertikal. Kalau ini untuk yang bagian bawah, kemudian ini bagian atas begitu. Dan adabnya dalam memakai kain sampin itu, kita tidak boleh memasukkan kaki dari sini.
tetapi masukkan kepala kita, masukkan kain melalui kepala dari sini, begitu. Itulah adabnya. Jadi jangan untuk menggunakan kain sampin itu memasukkan kakinya dari sini ya, tetapi masukkan kainnya dari kepala, dari bawah sini, begitu. Nah ini kalau untuk kain sampinnya sendiri ukurannya, sebentar saya ukur terlebih dahulu. Lebarnya ini secara horizontal yaitu sekitar 100 cm. Bukan 100 cm ya, tetapi lebih ke 104 cm secara vertikal ya. Mohon maaf, horizontal yaitu lebarnya, begitu. Kalau untuk tingginya, mungkin mohon maaf kalau untuk meterannya tidak terlalu nampak ya. Kalau untuk tingginya ini saya sudah pasang dari atas, paling atas. Kemudian ini panjang secara vertikal ini sekitar 97 cm. Jadi lebar tadi 104, kemudian panjangnya, tingginya itu 94 cm. Ya untuk ukuran dewasa lah, begitu ya. Jadi ini memang kain sampinnya untuk orang dewasa, kurang lebih sekitar 95, mohon maaf, 95 di sini untuk titiknya tadi. Jadi 104, 95. Nah, kenapa dikatakan kain sampin? Dikatakan kain sampin itu pada awalnya bukan kain sampin ya, tetapi itu sampingan, begitu. Yang mana untuk kain ini merupakan hiasan pada baju Melayu, pakaian Melayu yang diikat secara menyamping, begitu ya. Kain samping atau sampingan. Karena bagaimanapun itu untuk lipatan-lipatan daripada atau ikatan-ikatan daripada kain sampin itu pasti menyamping. Sebenarnya ini kain sampingan awalnya, tetapi lama-kelamaan penyebutannya itu berubah menjadi kain sampin. Nah, kalau kita lihat, ini ada hiasan-hiasan di sini ya, motif-motif bertabur. Kalau yang ini seperti ini namanya motif tampuk manggis. Ini namanya motif tampuk manggis, yang mana untuk filosofi daripada motif tampuk manggis pada kain sampin atau kain songket itu melambangkan kejujuran. Jadi filosofi atau falsafah dari tampuk manggis itu ialah melambangkan kejujuran. Karena untuk di buah manggis itu kan ada tampuknya itu. Jadi berapa tampuknya, segitulah jumlah buah di dalamnya, begitu. Jadi dia jujur, dari luar sudah nampak isinya dari luar, begitu. Apa yang nampak dari luar, isinya juga seperti itu di dalam. Jadi tidak menipu, begitu. Makanya untuk motif tampuk manggis ini melambangkan kejujuran. Nah, kalau yang ini motif apakah ini? Ini motif apa? Nah, kalau ini namanya motif pucuk rebung. Jadi untuk hiasan atau detail pada kain sampin ini atau kain songket ini bukan hanya asal ditenun membentuk sesuatu ya, tetapi ini ada kandungan falsafahnya tersendiri. Kalau ini namanya pucuk rebung. Filosofi atau falsafah daripada pucuk rebung bagi orang-orang Melayu itu ialah harus, kalau ingin menjadikan generasi baik atau keturunan yang baik, itu haruslah dimulai dari sejak muda. Karena untuk membentuk bambu itu, kalau ketika sudah menjadi bambu akan dibentuk, misalnya melenceng atau miring, ketika akan diluruskan itu patah. Tetapi kalau dibentuk dari rebung, dari ketika masih menjadi rebung, itu akan lebih mudah, begitu. Jadi ini melambangkan falsafah
bahwasannya apabila ingin membentuk karakter generasi muda itu bentuklah dari awal, daripada saat muda. Karena kalau sudah lama itu akan sangat sulit sekali dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek atau dampak yang tidak diinginkan, seperti bambu yang sudah tua yang kita bentuk maka akan menjadi patah begitu. Jadi ini melambangkan mendidik generasi muda itu harus sejak dini, membentuk karakternya seperti itu. Nah, kalau untuk warna kainnya sendiri ini warna marun ya, merah marun, cantik sekali, cantik sekali. Ya, memang kalau untuk saya juga ada beberapa kain songket tenun ya, tapi ini sudah antik. Ini sudah antik. Ini kain-kain lama yang sudah antik. Nah, ini tidak akan dipakai lagi, tetapi ini akan menjadi koleksi saya. Yang paling tua ini umurnya. Ini untuk, kalau saya lihat sudah lusuh sekali ya, ini paling tua umurnya. Sekitaran puluhan tahun lah, bahkan mungkin kemungkinan ini bisa 100 tahun ya, karena ini saya dapatkannya melalui dari turunan-turunan sebelumnya begitu. Jadi menurut tuan sebelumnya ini sudah beberapa generasi ke atas yang memilikinya begitu. Jadi kalau dipakai pun saya takut ya, karena kainnya sudah rapuh. Sangat detail sekali tenunan zaman-zaman dahulu begitu, sangat indah sekali. Kalau ini untuk benangnya bukan benang emas ya, tetapi benang perak. Kalau yang ini baru emas. Cantik sekali. Sangat segak apabila dipakai untuk di hari raya. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa sebelumnya bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu dan klik tombol notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru. Dan tentunya itu menjadi pendorong semangat saya untuk terus membuat konten-konten tentang budaya ataupun pusaka begitu. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.